Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, kami akan mulai ibadah kami, Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan mengangkat pujian, ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Bapa firman-Mu dapat menuntun kehidupan kami. Biarlah Engkau membuka hati kami, Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Biar Kau pimpin di dalam pemberitaan firman ini. Roh Kudus menjamah hati kami, membuka hati kami, sehingga firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah muliakanlah Tuhan, lakukanlah yang baik. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap dari kita pasti memiliki tujuan hidup. Setiap orang pasti memiliki tujuan di dalam kehidupannya. Misalnya seseorang bersekolah, tentu ia memiliki tujuan untuk apa ia bersekolah. Ketika seseorang berpergian, misalnya dia naik kendaraan, dia tahu kemana tujuannya.
Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti memiliki tujuan. Kehidupan kita, tujuannya bukan hanya sekedar kita lahir, kemudian kita besar, kita menyelesaikan sekolah kita bekerja, menikah, melahirkan, punya anak, bekerja. Itu secara umum semua manusia memiliki tujuan seperti itu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai tujuan lebih dari itu. Yaitu salah satunya memuliakan nama Tuhan. Dari firman yang telah kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12 tadi, Rasul Petrus menulis sebuah nasihat kepada para pendatang dan perantau, yaitu ditujukan kepada orang-orang, khususnya anak-anak Tuhan yang tersebar di berbagai kota di wilayah Kekaisaran Romawi. Mereka ini adalah orang-orang yang percaya, yang tersebar ke berbagai daerah karena penganiayaan dan juga oleh pengusiran karena iman mereka. Jemaat dikasih oleh Tuhan, di ayat pertama dikatakan bahwa mereka diumpamakan sebagai para perantau, para pendatang. Secara rohani dapat diartikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Di dunia ini, kita ini diumpamakan sebagai perantau, pendatang. Karena apa? Karena kita ini adalah warga kerajaan Allah. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kehidupan kita di dunia ini diumpamakan sebagai perantau, pendatang. Oleh karena itu Paulus menasehatkan supaya kita hidup dengan perbuatan-perbuatan baik, supaya dunia ini bisa melihat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tunjukkan di dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Jemaat dikasih Tuhan, di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, ini juga adalah salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah salah satu tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Supaya orang-orang di luar Kristen, mereka boleh melihat kita melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Jemaat dikasih oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan baik itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Berapa hari yang lalu saya dapat telepon dari seseorang, yaitu adik kelas saya, waktu dulu kami sama-sama di seminari Bethel. Kurang lebih sudah sekitar 29 tahun yang lalu kami kenal. Lalu kemudian dia mendapatkan saya melalui Facebook, lalu kemudian dia telepon saya. Dia mengatakan bahwa dia ingat apa yang pernah saya lakukan. Dia bilang, yang
sudah berbuat baik kepada dia sekitar 29 tahun yang lalu. Padahal jujur saya pun sudah tidak ingat lagi akan hal itu. Mungkin perbuatan baik saya tidaklah besar, hanya kecil saja. Tetapi bisa diingat oleh adik kelas saya itu setelah berpuluh-puluh tahun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Lakukan yang baik. Selain itu kita memuliakan nama Tuhan. Maka apa yang kita lakukan, perbuatan baikkah atau perbuat jahatkah, perbuatan burukkah, itu akan dikenang selamanya. Ketika kita melakukan hal baik, walaupun mungkin kita tidak menuntut balasan atau kita melakukannya itu, memang kita tidak ada pamrih apapun juga. Bahkan mungkin kita sudah berbuat baik, tetapi tetap saja mungkin kita tidak baik di mata orang. Tetapi tetaplah lakukan kebaikan itu. Karena apa? Karena inilah salah satu cara kita memuliakan Tuhan di tengah kehidupan dunia ini. Ketika kita melakukan kebaikan, bukan karena kita ingin dibalas, bukan karena kita ingin dipuji, tetapi itulah cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan. Kita diajarkan berbuat kasih, yaitu salah satunya melakukan kebaikan. Hari-hari ini, perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan? Di lingkungan kita, di keluarga kita, lakukanlah itu. Selagi kita bisa melakukan perbuatan baik, mungkin ada yang sedang dalam kesusahan, dan kita juga mungkin sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Tapi apabila kita mau untuk berbuat baik, pasti Tuhan akan memampukan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah hari-hari ini kita lakukan perbuatan baik. Bukan hanya sekedar kita sudah menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita tunjukkan itu, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita mempunyai tujuan untuk memuliakan Tuhan, yaitu dengan melakukan kebaikan. Masih ada waktu dan kesempatan bagi kita. Terus lakukan kebaikan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Biar nama Tuhan dimuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satu cara kami untuk memuliakan nama-Mu adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik selama kami hidup di muka bumi ini. Biar Roh Kudus memampukan kami, kiranya nama-Mu dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi jemaat-Mu semua, berada dimanapun saja, berkati mereka. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit, Kau sembuhkan. Mungkin iman mereka sedang lemah, Kau kuatkan. Mungkin pada saat ini ada sedang kekurangan ekonomi, Tuhan berkati. Dan Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami. Berkati presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya yang tertinggi sampai yang terendah. Biar Tuhan beri hikmat kepada mereka. Tuhan berkati para aparat keamanan, Tuhan baik TNI, Polri menjaga bangsa ini. Kau berkati mereka Tuhan. Kau beri hikmat kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami terus juga berdoa Tuhan,
untuk pandemi ini Tuhan, COVID-19 biar segala berlalu dan kami boleh mengalami kemenangan Tuhan. Berkati juga para dokter, suster, rumah sakit dan Tuhan berkati Tuhan para ilmuwan untuk menemukan vaksin ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera penyertaan Roh Kudus yang menaungi hidup kita dari hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua.